Nomor 6. Budi mendorong gerobak dengan kedua tangannya dan membutuhkan gaya sebesar 100 Newton. Apabila luas sebuah telapak tangannya adalah 125 cm persegi, maka berapa tekanan yang diberikan Budi pada gerobak tersebut? Nah, di sini kita identifikasi dulu. Di sini diperlukan gaya sebesar 100 Newton. Berarti di sini F-nya adalah 100 Newton. Kemudian ada luas sebuah telapak tangannya adalah 125 cm persegi. Nah, di sini ada kata sebuah, berarti kan baru satu. Nah, karena baru satu, padahal tangan kita dua, berarti kan di sini kita kalikan 2 dulu. 125 dikalikan dengan 2. Nah, untuk luasannya itu disimbolkan dengan huruf A besar. Nah, 125 kalikan dengan 2, kemudian di sini sekaligus kita konversikan. Sentimeter persegi kita konversi ke dalam meter persegi. Karena dia naik anak tangganya 2 tingkat. Nah, dan di sini pakai persegi karena luasan, berarti setiap naik satu anak tangga dibagi dengan 100. Karena 2 berarti dibagi dengan 10.000. Nah, kalian bisa menggunakan bilangan berpangkat seperti yang saya lakukan, atau bisa juga menggunakan bilangan desimal langsung. Nah, kemudian ingat kembali persamaan di mana P sama dengan F dibagi dengan A. Nah, kita hitung dimulai dari menggunakan bilangan berpangkat dulu aja. Nanti di sesi yang berikutnya nanti saya akan menjelaskan ketika menggunakan bilangan desimal. Nah, dimulai dari yang pertama dulu. P sama dengan F dibagi dengan A. Kita tahu di mana F-nya tadi 100, kita tuliskan 100 dibagi dengan ini 250 dikalikan 10 pangkat negatif 4. Nah, karena di sini itu bilangannya negatif, nah kita naikkan aja ke atas. Kalau misalnya 10 pangkat negatif 4 kita naikkan, otomatis negatifnya hilang. Jadi 100 dikalikan 10 pangkat 4 dibagi dengan 250. Nah, kita sederhanakan aja. 100 dan juga 250 itu dibagi dengan 25. Kalau 100 dibagi 25 dapatnya 4, 250 dibagi dengan 25 dapatnya 10. Nah, kemudian di sini kan tinggal 10 pangkat 4 dibagi dengan 10. Berarti kan tinggal mengurangi 0-nya 1. Jadi 3 kan? Jadi 10 pangkat 3. Nah, 10 pangkat 3 itu bernilai 1000. Nah, 1000 kita kalikan dengan 4. Berarti ketemunya adalah 4000. Nah, gimana nih kalau misalnya kita pakai bilangan desimal? Sama aja. Dengan persamaan tadi yang sama, P sama dengan F per A sama dengan 100 dibagi 0,025 yang ini. Nah, kalau misalnya bingung gimana kalau misalnya menghitung dari bilangan yang desimal, kita bisa mengalikannya dengan 10.000. Nah, jadi masing-masingnya dikalikan 10.000. 100 dikalikan 10.000 nanti tetap. Nah, 0,025 kita kalikan 10.000, hasilnya akan 250. Sama aja, nanti ini disederhanakan sama persis dengan yang atas. Nah, yang membedakan kalau di sini tinggal dituliskan 10 pangkat 4 aja nih. Tapi kalau di sini dijabarkan jadi 10.000 kan sama aja. Nolnya kita coret, jadinya 1000 dikalikan dengan 4.000. Berarti kan hasilnya sama kan, 4.000 gitu. Lanjut di nomor 7. Nah, perhatikan gambar berikut ini, ada sebuah gambar bekas ya. Nah, jika bekas itu bergetar dari K, L, M, kemudian L, terus ke K lagi. Nah, memerlukan waktu berapa? 1,5 detik. Maka periode getaran bekasnya berapa? Nah, sekarang kita identifikasi dulu. Periode itu sebenarnya apa sih? Ingat kembali. Periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran saja. Nah, berarti kita identifikasi tadi di sini bergetar dari K sampai ke K lagi. Nah, di sini K, L, M, kemudian M, L, K. Berarti kan ini satu kali getaran. Berarti N-nya itu adalah satu getaran. Kemudian waktunya berapa? Waktunya adalah 1,5 detik ini. Ini adalah sebagai T. Nah, diingat kembali persamaan dari getaran. Nah, ini saya sajikan ada rumus frekuensi dan juga periode. Nah, di sini yang ditanyakan adalah yang periodenya. Berarti kita bisa menggunakan persamaan yang ini. T besar sama dengan T kecil dibagi dengan N. Di mana T kecil itu tadi adalah waktunya, kemudian N-nya itu adalah jumlahnya atau banyaknya getarannya.
Kemudian kita tuliskan dulu persamaannya. Nah, tinggal dimasukin. 1,5 detiknya dimasukkan di bagian T, dibagi dengan banyaknya getaran. Banyaknya getaran hanya 1, berarti 1,5 dibagi dengan 1. Ya udah, 1,5 second. Jawabannya yang D. Nomor 8. Perhatikan pernyataan berikut. Ada 5 pernyataan. Kemudian pertanyaannya adalah pemanfaatan ultrasonik antara lain ditunjukkan pada nomor berapa saja. Nah, di sini ada kata ultrasonik. Kita ingat kembali bahwa ultrasonik itu frekuensinya adalah lebih dari 20.000 Hz. Nah, kemudian saya sajikan beberapa pemanfaatan dari ultrasonik ada di kotak ini, silakan dicermati. Kemudian saya akan identifikasi dulu dari 5 pernyataan yang ada di soal. Yang pertama, pemeriksaan ultrasonografi atau USG. Berarti di sini benar ya. Nomor 2, menentukan cepat rambat bunyi di udara. Ini juga benar. Kemudian nomor 3, tidak mendeteksi organ dalam tubuh apabila ada permasalahan. Nah, ini kurang tepat. Kemudian nomor 4, alat bantu dengar bagi orang yang bermasalah menderita bisu tuli. Ini benar. Kemudian nomor 5, memancarkan atau mengeraskan suara seperti speaker, toa, dan lainnya. Ini juga kurang tepat. Jadi di sini yang mendekati tepatnya adalah 1, 2, dan juga 4. Ada di option B. Nomor 9, disediakan 3 lampu masing-masing hambatannya itu sama, 10 ohm. Nah, rangkaian yang dapat disusun sebagai upaya memperoleh nilai hambatan terkecil. Nah, berarti di sini kita mesti mencari atau menghitung dulu dari option A, B, C, D, nanti mana sih yang mempunyai nilai hambatan yang terkecil. Nah, kita mulai dari yang option A dulu. Nah, pada option A, di sini kan ada rangkaian paralelnya. Nah, ini bagian ini adalah rangkaian paralel. Berarti kita selesaikan dulu secara paralel, kemudian nanti diseri dengan yang ini. Nah, yang pertama, karena nanti hambatannya sama, berarti 1/RP sama dengan 1/10 ditambah 1/10. Menjadi 2/10. Berarti RP-nya atau hambatan secara paralelnya 10 dibagi 2, hasilnya adalah 5 ohm. Kemudian kita hitung secara seri dengan yang di bagian ini. Berarti RS atau R totalnya 10 ditambah dengan 5, hasilnya 15 ohm. Kemudian yang B. Yang B di sini kita hitung yang bagian atas ini dia secara seri dulu. Kemudian nanti ketika di bagian ini kita hitung secara paralel. Nah, RS-nya sama dengan 10 ditambah 10, jadinya 20. Kemudian kita hitung secara paralel. Jadi 1/RP sama dengan 1/20 ditambah dengan 1/10. Kita samakan penyebutnya di sini. 20 bagi 21, 20 dibagi 10, 2. Jadinya 3/20. Nah, sehingga RP-nya sama dengan 20 dibagi dengan 3. Hasilnya 6,67 ohm. Nah, sekarang kita lanjut di bagian C. Nah, di bagian C bagian ini kita hitung secara paralel dulu. Kemudian kita seri dengan yang ini. Hampir sama ya antara A dan juga C. Kemudian 1/RP nih. Kita tuliskan 1/10 ditambah 1/10. Hasilnya adalah 2/10. RP-nya adalah 10 dibagi 2, 5 ohm. Sama dengan yang ini sebenarnya. Jadi ini saya tuliskan lagi. Nah, kemudian 10 ohm untuk yang bagian ini, kemudian ditambah dengan rangkaian yang paralel tadi, hasilnya 15 ohm. Kemudian yang D. Yang D ini secara paralel semuanya. Jadi kita hitung aja langsung semuanya secara paralel. Jadi 1/RP sama dengan 1/10 tambah 1/10 tambah 1/10. Hasilnya adalah 3/10. Nah, berarti hambatannya adalah 10 dibagi dengan 3. Hasilnya 3,33. Berarti yang punya nilai hambatan terkecil itu adalah yang option D. Nomor 10. Sebuah keluarga menggunakan energi listrik selama sebulan 30 hari untuk alat-alat listrik seperti pada tabel. Nah, alatnya itu ada 3, mesin cuci, TV, dan juga AC.
dengan energi listrik dan waktu seperti tertera pada tabel. Nah, yang ditanyakan adalah berapa sih daya listrik dari mesin cuci, TV, dan juga AC-nya. Nah, kita hitung di tabel yang selanjutnya. Nah, di sini kita perhatikan bahwa tadi di soal itu diketahui bahwa perhitungan waktunya itu adalah dalam sebulan. Nah, sebulan itu dianalogikan sebagai 30 hari. Berarti di sini adalah sebagai T-nya. Kemudian di sini kita perhatikan nih di sebelahnya nama alatnya. Ini ada energi listrik. Nah, energi listrik ini di sini dalam kilo, satuannya dalam kilowatt hour. Nah, di sini kita ubah ke dalam watt hour. Kemudian untuk waktu per harinya, ini kan baru per hari, padahal hitungan energi listriknya itu dalam 30 hari. Berarti di sini waktunya kita kalikan semuanya ke dalam 30 hari. Nah, kita hitung dulu dari yang energi listrik ya. Jadi, yang di kWh atau kilowatt hour-nya kita ubah ke dalam watt hour. Jadi, 12 jadi 12.000 karena dikalikan dengan 1000 ya. Kemudian 19,2 kita kalikan 1000 juga jadi 19.200. 72 kita kalikan 1000 jadi 72.000. Kemudian untuk waktunya. Waktunya ini masing-masing kita kalikan dengan 30 hari. 2 kita kalikan dengan 30 hasilnya 60 jam, 8 kita kalikan dengan 30 hasilnya 240 jam, 6 kita kalikan dengan 30 hasilnya adalah 180 jam. Kemudian di sini kita cari nih dayanya. Ingat kembali bahwa persamaan dari daya adalah W atau energinya dibagi dengan T. T adalah waktunya tadi. Nah, next. Di sini P mesin cuci atau daya mesin cuci. Energinya 12.000 kita bagikan dengan waktunya 60. Berarti 12.000 dibagi 60 hasilnya adalah 200 watt. Kemudian dari daya TV-nya 19.200 dibagi dengan 240 hasilnya 80 watt. Kemudian yang terakhir dari dayanya yang AC. Berarti 72.000 dibagi dengan 180 hasilnya adalah 400 watt. Nah, ini kita cari di option ada 280 dan juga 400. Nah, ternyata ada di option yang A,